Assalamualaikum. Piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kali ini aku akan melanjutkan kisah manusia penunggu jenazah bagian terakhir sampai tamat. Jika kalian suka dengan cerita hororku ini, silakan bunyikan loncengnya, like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Hanya dirimu sendiri anakku, dirimu sendiri. Lalu ayahnya mati dan Kurdi tidak ingin menolak takdir itu. Ia masuk ke kamar tepat selama ini ayahnya bersemedi, kakeknya bersemedi, dan moyangnya bersemedi. Ia bakar menyan di dupa, ia tebarkan ramu-ramu kembang di atas tikar yang ia duduki. Lalu ia bersimpuh menyembah tengkorak yang tidak pernah ia tahu milik siapa, tetapi ia tahu telah ada di situ semenjak ia lahir ke dunia ini. Kemudian menghantarkan sumpah, ku ikuti takdirku, suatu ketika aku akan mati, ku tolak takdir, aku pun mati, tetapi orang lain akan ikut mati. Karena itu, aku tak mau orang lain ikut mati karena aku. Biarlah aku mati dalam kesepianku, dalam kesendirianku, ku terima takdirmu. Ia kemudian menyembelih seekor ayam jantan berbulu putih, yang berparuh putih, bertaji putih. Darahnya ia masukkan ke dalam rongga telinga tengkorak, mengalir di antara kedua baris gigi. Benda itu membasahi tikar yang kemudian ia jilati dengan jijik, dan lama-kelamaan dengan bernafsu bulu-bulu ayam itu ia ludahi. Demikian pula bangkainya yang kemudian ia berikan sebagian santapan sahabatnya yang misterius itu. Ayam putih itulah satu-satunya makhluk yang pernah dibunuh Kurdi sepanjang hidupnya. Ia biarkan ular menyelinap di semak belukar. Ia biarkan kakinya telah dipatuk. Ia biarkan nyamuk menggigit kulitnya. Biarpun itu berarti darah terhisap dari tubuh serta kulitnya menjadi gatal-gatal. Bahkan ia biarkan seekor kijang melarikan diri meskipun sudah terperangkap di dalam rumah. Dan ia sudah teramat lapar serta ingin mengunyah daging. Dengan sabar ia bersemedi di bawah pohon-pohon menunggu buahnya jatuh untuk dimakan. Dengan sabar ia menanti kabar seseorang telah mati, menunggu ada orang mengirim darah bangkai ayam. Godaan paling dahsyat yang hampir-hampir tidak bisa ia lewatkan adalah kehadiran seorang perempuan. Mira, nama perempuan itu. Semasih kecil, Kurdi sesekali bermain di tengah kampung meskipun dilarang ayahnya. Penduduk di mana ia datang menjauhi, bahkan sering mengusirnya. Tetapi tidak, Mira gadis kecil itu sering mengantarkan makanannya. Mira, nama perempuan itu. Semasa kecil, Kurdi sesekali bermain ke tengah kampung meskipun dilarang oleh ayahnya. Penduduk di mana ia datang menjauhi, bahkan sering mengusirnya. Tetapi tidak dengan Mira. Gadis kecil itu sering mengantarkan makanan untuknya tanpa setahu orang tuanya.
Mereka selalu bertemu diam-diam, bermain diam-diam, bercinta pula dengan diam-diam, sampai tiba-tiba ayah Kurdi mati dan ia harus melepaskan Mira untuk diboyong oleh lelaki lain. Ia tahu betul Mira tidak pernah mencintai laki-laki itu. Ia hanya mencintai Kurdi, melebihi cintanya kepada orang tuanya sendiri. Hanya karena Kurdi ingat pada kutuk yang menimpa keluarganya, ia kemudian rela melepaskan Mira untuk dijamah laki-laki lain. Mira kemudian kawin dengan laki-laki lain itu, tetapi kekasih Kurdi yang malang itu tidak bisa melepaskan kenangan-kenangan manisnya dengan laki-laki yang ia cintai. Pada saat suaminya menjamah tubuhnya, ia merasa jijik, marah, benci, sakit hati. Ia merasa orang telah menodai tubuhnya, menodai jiwanya. Ia merasa ia telah menodai cintanya. Mira putus asa, melarikan diri dari rumah, kemudian terjun ke sungai yang sedang meluap oleh banjir. Alam dan cinta mereka yang tulus jualah yang mempertemukan Kurdi dengan mayat Mira yang terdampar di muara. Sebelum mayat itu disambar buaya, Kurdi yang panik mengikuti arus sungai setelah mendengar Mira bunuh diri, cepat-cepat menariknya ke pinggir. Ia tangisi kekasihnya, ia peluk dan cium kekasihnya. Ketika itulah sebuah naluri yang ganjil merasuk dalam diri Kurdi. Ia tidak saja menangisi, memeluk, menciumi tubuh Mira yang telah menjadi mayat itu. Ia kemudian melakukan apa yang pernah ia ingin lakukan bersama kekasihnya, namun telah jadi mayat. Ia gauli mula-mula dengan segenap rasa cinta serta dendam rindu, namun lama-kelamaan semata-mata karena didorong birahi. Tetapi dari hari ke hari, mayat Mira mengalami proses alami. Mira mulai membusuk, kemudian daging di seluruh tubuh perempuan itu mulai dimakan ulat. Betapa pedihnya hati Kurdi karena ia tidak boleh membunuh ulat-ulat yang telah merusak keindahan tubuh kekasihnya. Ia biarkan ulat-ulat itu melampiaskan nafsu biadabnya, ditemani oleh cacing tanah, binatang melata sampai Mira tinggal tulang-tulangnya berserakan belaka. Dan dengan sudut-sudut mata yang basah, Kurdi melemparkan tulang belulang Mira kembali ke tengah sungai seraya bergumam lirih. Selamat jalan kekasihku, pergilah kemana kau ingin pergi, kurelakan kau kini. Bahkan hanya dengan bercinta tanpa pernah menikah, orang yang paling disayangi pun harus mati. Roda kereta beradu dengan batu besar, membuat peti mati di bak belokan bergerak dengan suara berisik. Kurdi menoleh. Hari telah mulai senja ketika itu, dan samar-samar ia lihat tubuh peti mati agak tersingkap. Ia melihat paha mayat itu tersembul, mulus, putih, dan halus. Kurdi menelan ludah, birahinya datang tiba-tiba. Karena segera ia hentikan kudanya mendengus kesenangan. Setelah mengganjal bagian depan kereta pakai sepotong kayu agar posisi bak belakang tetap rata, Kurdi membiarkan kudanya menjauh ke semak belukar, mencari rumput-rumput segar. Kurdi menggeliat, mengendorkan otot-ototnya yang kejang. Rintihan anjing di dekat kakinya membuat ia tersenyum. Kau cemburu lagi, berengut Kurdi. Kalaulah tak suka, kau boleh menghindar sahabatku yang baik. Anjing itu mengibas-ngibaskan ekor, lalu menjilati kaki Kurdi yang telanjang. Setelah mana kemudian berlari-lari kecil menjauh ke tempat di mana tadi kuda penarik kereta menghilang di balik semak belukar, di antara pohon-pohon raksasa yang menjulang menjangkau langit.
Sesaat Kurdi menghirup udara senja yang segar. Ia menatap ke arah bukit di balik bayangan pepohonan. Bukit itu berwarna kelabu, berpeluk sisa-sisa kehangatan matahari yang baru saja kembali ke peraduan. Angin berhembus, sepoi-sepoi basah, membuat mata Kurdi terasa berat. Pikirnya, malam belum jauh. Lalu ia duduk dengan merebahkan punggung ke roda kereta. Dalam sekejap, matanya telah rapat dan terdengar yang keras lepas dari hidungnya. Rupanya ia tidak kuat menahan kantuk dan tidak berwaspada. Kurdi baru tersentak bangun waktu kudanya yang mendengus dengan keras dan anjingnya melolong tinggi, mengalun tanpa irama, memecah kesepian di sekeliling mereka, menusuk-nusuk sampai sumsum Kurdi. Tersentak ia bangkit berdiri. Bulan mengintai di sepenggalah langit di antara rimbunan dedaunan. Awas mata Kurdi tajam memandang ke sekitarnya. Tak ada apa-apa kecuali kegelapan, bayangan pepohonan dan dedaunan yang menimbulkan bercak-bercak hitam di atas rerumputan. Dari balik semak belukar, dengus kuda itu terdengar lagi, disambut oleh lolong anjing yang lirih. Kurdi melirik ke atas bak kereta peti mati. Itu masih terletak di sana. Dan waktu ia meloncat naik, mayatnya Ijah pun masih terbaring di dalam. Tutup peti yang sedikit terbuka menyingkap kain yang menutupi paha perempuan itu. Warna putih yang mulus itu tampak samar-samar. Kurdi menelan ludah. Tubuhnya menggigil sesaat. Semenjak ia menyetubuhi mayat kekasihnya, Kurdi selalu bergairah tiap kali melihat tubuh mayat yang lain. Perempuan tentu muda, baru beranak satu, banyak darahnya yang keluar waktu melahirkan anaknya, yang kemudian mati itu. Akan tetapi bentuk tubuhnya tidak terpengaruh karenanya. Kurdi telah melihatnya, bahkan telah menjamahnya. Tadi malam, kini hasrat untuk menjamah mayat itu kembali bergolak. Tutup peti mati ia geser sampai lepas. Kemudian ia letakkan di samping tubuhnya Ijah, jelas-jelas kini terbaring di hadapannya menantang. Kurdi menelan ludah untuk kesekian kalinya, lalu tengadah menatap rembulan. Ia komat kamit membaca mantra. Setelah mana kemudian ia keluarkan pisau lipat dari saku kemeja. Mantra-mantra yang keluar dari mulutnya kian keras, kian cepat, hampir-hampir tanpa aturan, diiringi oleh gerakan-gerakan tubuhnya yang bergoyang keras ke kiri dan ke kanan. Kembalilah, roh yang telah pergi, hangatilah jasadmu yang terbaring ini. Tiba-tiba ia berseru tertahan, lalu jeres. Urat nadi lengan kirinya ia sayat. Dari lengan kiri itu, luka segera mengangah, darah mengucur, jatuh langsung ke arah jantung mayatnya Ijah. Angin tiba-tiba berhembus keras. Ada suara orang menangis, suara perempuan lirih seperti sedang sakit hati. Lalu tubuh perempuan di dalam peti mati tersentak-sentak. Tak ubahnya orang yang terkejut dikala tidur, tetapi tidak dapat bangun untuk melepaskan diri dari kejutan-kejutan yang menyiksa itu. Dari semak belukar terdengar kuda meringkik berkali-kali, sahut bersahut dengan rolongan anjing yang lengking dan nyaring. Jidat Kurdi basah oleh peluh ketika ia tutup lengan kirinya yang luka dengan helai daun kelapa kering dan telah dilemaskan dan selalu sudah tersedia di saku kemejanya. Setelah membalut lengan kirinya dengan pelepah daun kelapa, ia kemudian mengikatnya erat-erat mempergunakan tali pelepah pisang. Mulutnya berhenti komat kamit
dan matanya yang terpejam sementara membaca mantra kini terbuka. Ia menyeringai waktu memperhatikan gerakan-gerakan halus di dada Ni Ijah yang menggelembung padat tanpa sadar. Lidah Kurdi membasahi bibirnya yang kering. Ia kemudian masuk ke dalam peti mati. Kedua kakinya rapat di antara kedua kaki Nyi Ijah. Dengan gerakan tidak sabar, ia lepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya, kemudian merebahkan diri di atas tubuh Nyi Ijah. Dari balik semak belukar, anjing dan kuda itu memperhatikan dengan dua pasang mata mereka yang bersinar-sinar menembus kegelapan malam. Binatang-binatang itu melihat peti mati di bak kereta bergerak-gerak liar. Binatang-binatang itu kembali memperdengarkan suara sahut bersahut. Sampai tak lama kemudian peti mati di atas bak kereta tiba-tiba tidak bergerak, dan angin pun seperti berhenti berhembus. Tahu-tahu saja Kurdi telah meloncat berdiri dari peti mati seraya mengenakan pakaiannya. Buru-buru, "Siapa kau?" tanyanya. Keras dan lirih, anjing dan kuda di balik semak belukar memandang tajam ke sosok bayang-bayang yang keluar dari kegelapan tak jauh dari kereta. Tampaknya seperti sebatang pohon tua yang buntung dengan akar-akar mencakar kian kemari, merayap di antara pepohonan. Kurdi melihat munculnya sosok hitam itu. Persis bayangan asing itu berada di tempat terbuka, sehingga wajahnya bersiram cahaya rembulan. Segera Kurdi mengenalinya. "Kisanca?" Ia mendengus. Anjing dan kuda di balik semak belukar ikut pula mendengus. Kisanca menolehkan wajahnya yang tanpa hidung serta kedua belah tulang pipinya mengangah oleh bekas luka ke arah semak belukar. Ia meludah jijik, acuh tak acuh pada sahabat-sahabat Kurdi dan lebih mementingkan berhadapan muka dengan si penunggu jenazah yang kini sudah meluncur turun dari kereta. Suara sengau yang berat keluar dari mulut Kisanca. "Jadi kau ternyata manusia yang lebih busuk dari aku. Kaulah waktu itu." Siang Kisanca akan melihat bagaimana kulit muka Kurdi merah padam sampai ke daun-daun telinganya. Sekujur tubuhnya gemetar, marah dan malu luar biasa. Seseorang telah mengetahui rahasianya. Ini tidak boleh terjadi. Kalau sampai terjadi, tidak akan ada lagi penduduk yang datang untuk minta tolong. Tidak akan ada lagi mayat-mayat yang harus ditunggui. Tidak akan ada lagi sesajen-sesajen dari orang-orang yang membutuhkan bantuannya menunggui mayat sanak keluarga mereka. Bahkan penduduk kemudian akan beramai-ramai mencarinya, beramai-ramai membunuhnya. Barangkali juga mereka tidak berani turun tangan, takut itu pun tidak berani. Kurdi akan terlepas dari siksaan. Tidak ada lagi darah-darah sesajen untuk memuaskan nafsu lapar serta dahaga. Tidak ada bangkai untuk disantap sahabat-sahabatnya. Tidak ada mayat perempuan untuk Kurdi mungkin bisa menggali kuburan-kuburan, mencari mayat-mayat yang ia kehendaki. Tetapi ia tidak menyukai pekerjaan itu. Dan di dalam kuburan-kuburan yang ia gali, tidak ada darah sesajen, tidak ada bangkai untuk sesajen. Terkutuk, haram jadah, setan hina dina. Ia menyumpah serapah Kisanca. Kisanca tertawa bergelak. Ia melangkah lebih dekat, gerakannya pincang. Ia menyeret sebelah kakinya. "Kau telah membuatku jadi manusia yang tidak sempurna wujudnya," ia balas menyumpah. "Perbuatanmu tidak akan kubiarkan, Kurdi.
Kau harus mengalami bagaimana sakit dan menderitanya jadi laki-laki yang tidak punya hidung, laki-laki yang punya pipi rusak menakutkan, laki-laki yang tergantung-gantung tanpa tenaga, dan kaki-kakinya sesudah itu. Aku akan membuatmu malu, membuatmu tersiksa dengan apa yang kusaksikan barusan. Kisanca menyeringai lebar. Sudah kusampaikan hajatmu pada tubuh mayat itu. Kalau belum, kau boleh meneruskannya. Siapa tahu aku bukannya jijik dan mau muntah, tetapi ikut pula bergairah. Lantas ia tertawa terkekeh-kekeh. Bangsat, maki Kurdi. Kita sama-sama bangsat. Aku membangsati orang hidup dan kau membangsati orang mati. Jadi tak usah kau tamatkan kata-kata terpuji itu kepadaku. Karena bisa-bisa kembali ke alamat si pengirim. Mau apa kau? Kurdi berusaha menyabarkan diri. Sudah kukatakan tadi, membalas perbuatanmu setelah itu. Jadah, kau tak akan bisa menjamahku. Tidak, kau laki-laki tetapi aku juga laki-laki bukan? Jangan coba, justru aku ingin kubunuh kau. Kau tak akan, setahu yang kudengar kau tak akan membunuh, apalagi melukai makhluk apapun di dunia ini. Kalau kau lakukan, matamu akan buta, otot-otot tubuhmu akan berhenti bekerja, dan otakmu akan membatu di kepalamu. Kau akan tersiksa detik demi detik sampai maut menggerogoti tubuhmu. Atau kalau tak salah pula, sampai binatang-binatang peliharaanmu mengoyak-ngoyak kemudian mengunyah-ngunyah jasadmu. Betulkah itu? Kurdi menggigil. Kau tahu banyak, desisnya. Tetapi kau pun tentu tahu aku bisa membunuhmu tanpa menurunkan tangan. Kembali Kisanca melepas tawa mengekeh. Ia tampaknya amat senang, sehingga ia terbungkuk-bungkuk oleh kesenangan serta tawanya yang tidak berhenti-henti. Mungkin air matanya sampai jatuh bercucuran karena ketika ia kemudian berhenti tertawa, lantas tengadah menatap lawannya. Kedua belah pipinya yang rusak mengerikan itu berkilat-kilat oleh butir-butir air. Ia terengah-engah waktu mengejek. Kau akan menggunakan kekuatan batinmu bukan? Kau lupa, Kurdi. Batinku akan melawanmu. Dan kalau batinku kalah, serta aku sampai terbunuh karenanya, maka itu pun berarti kau telah membunuhku juga. Jadi kau tak akan menggunakan ilmumu yang terkutuk. Aku. Ia tertawa lagi, bergelak, kemudian melanjutkan dengan suara rendah dan tajam. Aku bebas mempergunakan senjata apa saja yang kumaui. Ilmu yang meresap dalam di batinku dan ini. Ia mencabut sebuah golok dari balik kemejanya. Dengan ilmuku, aku akan membuat kau tidak berdaya. Dengan golokku, aku akan mengeluarkan hidung, mencercah pipi, membuntungkan kakimu. Habis berkata begitu, ia tengadah menatap bulan. Dari mulutnya lepas rintian sengau. Kurdi pucat pasih seketika. Tanpa mengerahkan kekuatan ilmunya, orang tua yang menakutkan itu dengan mudah akan menaklukkan Kurdi. Sementara Kisanca komat-kamit membaca mantra dan meludah kian kemari seperti orang yang punya persediaan seember-ember. Lendir busuk di mulutnya, Kurdi mulai panik. Ia terombang-ambing oleh dua pilihan, turun tangan langsung dan ia yakin ia bisa mengalahkan musuhnya, atau membiarkan dirinya dicacah Kisanca. Kedua alternatif itu akan berakibat sama. Turun tangan ia akan mati tersiksa, tidak turun tangan juga akan lebih tersiksa. Kurdi sudah lama ingin mati, terutama semenjak ia ditinggal mati oleh Mirah. Tetapi kematian itu tidak pernah datang dengan sendirinya.
Kini kematian itu muncul di depan mata, kematian yang menyiksa. Ia ingin mati, tetapi juga ia ingin tidak tersiksa menjelang kematiannya. Pada saat Kurdi bimbang oleh kepanikannya, sekonyong-konyong semak belukar di belakang Kisanca terkuak. Dari kegelapan muncul dua sosok makhluk hitam dengan mata yang berkilat-kilat, buas dan mengerikan. Terdengar dengus marah yang aneh. Lalu salah satu dari makhluk itu yang terkecil tahu telah terbang di udara. Gerakan makhluk hitam yang menerpa dengan sekonyong-konyong itu seketika membuat konsentrasi Kisanca menjadi buyar. Suara aneh disertai desir angin menyentuh selaput telinganya yang peka dengan melupakan sama sekali tujuan utamanya untuk melumpuhkan kekuatan ilmu Kurdi. Laki-laki setengah umur yang di sebelah kakinya hampir lumpuh itu masih sempat mengelak dengan gesit, sedikit memiringkan bahu. Bayangan makhluk hitam itu meluncur melewati tubuhnya yang jatuh bergulingan di tanah yang berbatu. Terdengar suara mengeram marah. Bersamaan waktunya makhluk itu kembali berdiri di atas keempat kaki-kakinya yang kokoh. "Anjing hina dina," maki Kisanca. Lantas mengamang-amangkan golok. "Ayo maju. Maju lagi kalau kau mampu." Sepasang mata anjing milik Kurdi yang setia itu bernyala-nyala dengan hebat, hijau kemerah-merahan, seakan ingin membakar kegelapan malam yang mencekam itu. Tiba-tiba kedua kaki depannya menekuk. Dari moncongnya yang mengangah lepas geram-geram dahsyat yang sesaat membuat jantung Kisanca menciut. Nalurinya segera menyadari bahwa yang ia dengar bukan geraman seekor anjing biasa, dan tatapan sepasang mata berwarna ganjil itu menguatkan dugaannya. Dengan waspada, ia mundur beberapa langkah sambil menyilangkan golok di depan tubuh. Lalu dengan sebuah loncatan yang hampir-hampir tidak kelihatan, saking cepatnya anjing besar dan hitam itu tahu-tahu telah meluncur sekali lagi di udara. Moncongnya menjurus langsung ke arah leher Kisanca. Dukun yang sedang dimakan rasa dendam itu cepat-cepat mengayunkan golok. "Meleset, celaka," cetusnya. Terkesiap ia berusaha menghindar. Malang baginya, gerakan makhluk yang dahsyat itu tak ubahnya teror yang tidak kenal ampun. Moncongnya gagal menyambar leher Kisanca, namun tidak urung kuku-kuku kakinya yang tajam menggurat batang leher dan sebelah pipi Kisanca. Luka di pipi yang belum sembuh itu menganga kembali, mengeluarkan darah. Kisanca meringis sambil memutar tubuh dan mengatur posisi untuk menghadapi serangan berikut dari lawannya. Namun, makhluk yang diwarisi Kurdi turun-temurun itu memperlihatkan dirinya bukan sembarang binatang, bukan anjing yang gampang dipecundangi. Begitu kakinya menjajak di tanah, ia telah berputar dan kali ini tanpa pasang ancang-ancang langsung menyerang. Mengira serangan ketiga itu ditujukan kepada lehernya, sebagaimana kebiasaan anjing yang sedang dilanda nafsu ingin membunuh, Kisanca kembali menyilangkan golok di depan muka, seraya sebelah tangan yang bebas berusaha menyambar tubuh makhluk itu sedapat-dapatnya. Ternyata dugaan Kisanca keliru. Serangan anjing itu justru ditujukan ke kaki Kisanca. Laki-laki itu tiba-tiba merasakan daging betisnya bagai ditusuk dengan sembilu, kemudian dicapik oleh gegep dan gigit yang tajam. Seterusnya, daging betisnya itu terenggut lepas, disertai perasaan sakit yang alang kepalang. Saking sakitnya, Kisanca menjerit marah, kubunuh kau anjing buduk." Sambil menjerit-jerit dan menyumpah serapah, kakinya yang utuh menyepak-nyepak dengan membabi buta. Gerakan refleks yang tidak diperhitungkan itu rupanya menolong. Salah satu tendangan mengenai perut anjing.
Kurdi yang baru saja mau menerkam untuk kesekian kalinya. Anjing itu mengaing seketika, berusaha mundur, tetapi tendangan berikutnya membuat tubuhnya yang besar dan kokoh terkumbalang dengan dahsyat, melayang di udara, kemudian membentur pohon. Sempat merapalkan beberapa ajian yang ia miliki karena sadar bahwa anjing yang ia hadapi tidak bisa dianggap sepele. Kurdi yang dari tadi terpaku diam dalam kepanikannya ketika melihat sahabatnya yang setia muncul pada waktu yang tepat, sempat merasa lega. Lebih-lebih setelah Kisanca, ia lihat jadi repot bahkan terluka kakinya. Barangkali kaki yang terseret-seret itu kini benar-benar sudah lumpuh. Namun kakinya yang masih utuh ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sekali sepak, anjingnya sudah mengaing, dan sepakan berikutnya anjingnya sudah terhantar setelah membentur batang pohon. Kelegaan Kurdi lenyap seketika dan kepanikan muncul kembali pada dadanya. Apa yang harus ia lakukan? Melawan? Berarti ia akan hidup tersiksa karena ia harus melumpuhkan Kisanca dan membunuhnya sekaligus demi nama baik dan pekerjaannya. Berdiam diri saja dan menerima sambaran golok Kisanca begitu saja juga tetap merupakan kematian yang tersiksa. Ia sadar Kisanca akan melaksanakan dendamnya untuk melukai sebelah kaki Kurdi sampai lumpuh, kemudian merusak wajahnya sampai cacat menakutkan, dan Kurdi akan tidak bisa bekerja. Kalaupun bisa, orang-orang yang sudah takut akan semakin takut lagi padanya, bahkan mungkin tidak mau lagi meminta bantuannya. Hilanglah kesempatan untuk memperoleh sesajen-sesajen yang bisa meneruskan kelanjutan hidupnya. Selagi Kurdi masih belum bisa menentukan alternatif mana yang harus ia pilih, dengan menyeret sebelah kakinya, Kisanca telah berada satu langkah di depan Kurdi. Di dalam jilatan cahaya rembulan yang samar-samar, dari sepasang matanya terpancar keluar sinar kepuasan dan dendam yang menyala-nyala. "Rasakanlah sekarang," teriak Kisanca. Goloknya melayang langsung ke wajah Kurdi. Kurdi terkesiap tetapi sempat mengelak mundur. Tampaknya Kisanca benar-benar sangat bernafsu melaksanakan niatnya. Kurdi tidak melihat jalan lain kecuali melawan. Dalam hatinya, ia bertekad untuk melakukan perlawanannya sehebat-hebatnya, sehingga Kisanca tidak hanya akan merusak wajah atau memotong kakinya, akan tetapi didorong oleh dendam dan nafsu amarahnya akan membunuh Kurdi sekaligus. Ia merupakan angan-angan yang paling manis untuk bisa diharap dalam keadaan segawat itu, dan Kurdi akan terlepas dari tekanan jiwa yang menghantui dirinya selama ini, menunggui jenazah orang lain, melahap darah yang mengalir dari tengkorak manusia di kamar semedi, menjinai mayat-mayat. Ia mengerang. Apa boleh buat? Ia kumat kamit membaca ajian-ajian yang ia miliki. Tubuhnya tergoncang dengan hebat. Seluruh darah di tubuh itu naik ke kepala, membakarnya, menghanguskan segenap kesukaran. Lalu dengan mata merah bersinar-sinar, ia tegak menunggu datangnya serangan lawan. Namun serangan itu tidak pernah tiba. Ketika Kurdi membaca ajiannya, Kisanca mempergunakan kesempatan yang hanya beberapa detik itu untuk membacokkan golok di sana. Ia sama sekali tidak melihat, bahkan tidak mendengar bagaimana sesosok makhluk lain yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari anjing yang sedang berusaha bangkit dari tanah, berlari dari semak belukar. Sebuah ringkikan yang keras memecah kesepian malam, disusul oleh hantaman dahsyat yang menerpa punggung Kisanca. Ia terjerembab jatuh seketika, goloknya terlepas, menghujam di tanah.
tak jauh dari kepalanya. Masih untung tidak jatuh menimpa kepalanya sendiri, sehingga bisa-bisa saja senjata makan tuan. Kaget dan panik, ia menggulingkan tubuh lalu berusaha berdiri dengan susah payah. Namun, hantaman yang mirip palu godam menimpa itu telah mematahkan beberapa tulang-tulang di tubuhnya. Ia menggeliat, meliuk, dan kemudian jatuh kembali. Makhluk ganas itu meringkik sekali lagi, maju pula sekali lagi. Kedua kaki depannya terangkat tinggi di udara. Ki Sanca terbeliak, terpanah oleh bayangan tubuh yang merupakan seperti raksasa sebesar gunung yang siap terjun ke bawah. "Jangan!" ia mengerang lirih. "Jangan!" Tetapi kaki-kaki kuda itu telah menghujam jatuh. Tak ubahnya batang pohonnya dipecahkan ke tubuh Ki Sanca. Salah satu hunjaman kaki itu menghancurkan dadanya, dan yang satu lagi hanya seinci melewati pinggangnya. Ki Sanca menjerit histeri, menggelepar liar, sambil matanya tidak beranjak dari kuda yang berdiri di atas keempat kaki-kakinya yang kokoh, memandang musuhnya dengan tatapan yang mengerikan. Kejadian itu pun tidak lepas dari perhatian Kurdi. Ia terpesona dan jantungnya seperti luluh melihat nasib apa yang menimpa diri Ki Sanca. Ia tahu sahabat-sahabatnya ingin menolongnya dari bahaya maut, melepaskan dirinya dari kesulitan yang menggerogoti jiwa. Akan tetapi sama sekali tidak ia nyana akan begitu buasnya makhluk-makhluk yang selama ini belum pernah ia lihat membunuh makhluk lain, apalagi membunuh manusia. Kurdi tegang, kaku menyaksikan kebuasan binatang-binatang kesayangannya. Tak kuasa berkata apa-apa, lidahnya keluh sekali. Rasanya tubuhnya yang dihantam kaki-kaki yang kukuh itu bukan tubuh Ki Sanca. Kurdi tersentak. Ia menoleh ke arah Ki Sanca yang sudah berhenti menggelepar. Dalam kegelapan malam, tampak mata laki-laki malang itu menatap langsung ke mata Kurdi tajam, menusuk. Api dendam bersinar-sinar dari kilatan matanya. Hanya itu sajalah yang bisa ia lakukan kini. Berbaring diam, menahan azab yang menyiksa, namun masih mampu untuk menumpahkan dendam kesumatnya. "Aku akan mati," rintih Ki Sanca. "Tertawalah Kurdi, tertawalah melihat kematianku yang mengerikan ini. Tetapi rohku akan bangkit. Kau bisa menahan roh orang-orang lain, tetapi tidak dengan rohku. Aku akan bangkit Kurdi untuk melaksanakan dendamku. Aku akan menyiksa engkau, membangkitkan roh-roh orang-orang yang pernah sakit hati padamu, pernah berniat balas dendam atas perbuatanmu." Ia mengerang kesakitan sesaat, lalu melanjutkan, "Darahku Kurdi, darahku yang mengalir akan menjelmakan roh-roh mereka di sekitarmu, di depan biji matamu, sehingga sahabat-sahabatmu yang terkutuk itu akan mati di tanganmu. Aku bersumpah." Sehabis berkata begitu, kepalanya terkulai. Andai kata matanya ikut terpejam oleh kematian, Kurdi tidak akan tergoncang. Tetapi sepasang mata itu terbelalak liar dan langsung menatap ke mata Kurdi, mata yang sudah tidak bersinar lagi, mati. Namun pengaruhnya terasa sampai ke sumsum. Kurdi tidak tahan memalingkan muka, kemudian berjongkok. Beban berat di selangkangannya lepas tanpa bisa ia tahan. Ia terkencing di tempat itu juga. Entah beberapa lama ia dalam keadaan syok. Kurdi tidak tahu dan tidak mau tahu. Ia baru bangkit setelah warna subuh yang termaram muncul dari balik bukit di kejauhan.
Angin dingin menerpa tubuhnya. Ia menggigil dengan gigi yang menggeletuk. Rangan halus menggerakkan kepalanya. Ia lihat anjingnya yang setia dan tidak akan ia lupakan kepuasannya meringkuk di dekat roda kereta. Waktu Kurdi bangkit, anjing itu melolong lirih. Tampaknya makhluk besinar mata ganjil itu telah lepas dari sakit yang menerpa tubuhnya. Oleh tendangan Kisanca, Kurdi menarik nafas. Gersang di udara yang lembab. Embun mulai naik mengapur di udara. Kuda penarik kereta yang tidak beranjak dari samping mayat Kisanca semenjak manusia yang malang itu menerima nasibnya, mendengus perlahan, kemudian meringkik tertahan, seolah-olah berusaha menyambut kedatangan pagi dengan pikiran yang masih kalut. Kuda itu memperhatikan tuannya dengan diam-diam dan Kurdi menyadari kalau ia diperhatikan. Ia tidak ingin membalas pandangan kuda itu karena betapapun sahabatnya yang juga setia ini telah melakukan suatu pekerjaan yang paling mengerikan dari segala macam kejadian-kejadian buruk yang selama ini pernah dilihat oleh Kurdi. Selama beberapa saat ia masih termangu-mangu memikirkan kejadian itu. Akan diapakan ya mayat Kisanca? Betapa rusak dan porak-porandanya tubuh laki-laki itu. Tentulah rohnya teramat penasaran lebih dari apapun di dunia ini. Perasaan Kurdi menggigil lagi. Selama ini ia bertugas menunggui orang-orang mati yang diperkirakan rohnya penasaran. Tapi malam pun ia melakukan hal yang sama. Bedanya kali ini terpaksa, tanpa ada yang meminta, tanpa ada sesajen. Ia punya persediaan menyan di kantong. Bunga-bunga rumpai banyak terdapat di sekeliling tempat itu. Tetapi semua itu tidak berguna. Sumpah Kisanca sebelum kematiannya tergurat dalam di benak Kurdi. Dan diam-diam ia mengakui rasa takut yang mengaliri seluruh pembuluh darahnya. Roh Kisanca tidak akan mudah ditaklukkan. Jadi ia akan membangkitkan roh-roh orang yang pernah dibuat sakit hati oleh Kurdi. Jadah, maki Kurdi. Aku tak sudi mengingat-ingat itu. Lalu ia menghardik pada sahabat-sahabatnya. Ia kemudian menutupkan peti mati yang menganga terbuka. Semenjak tadi malam, Kurdi tidak berselera lagi untuk memperhatikan tubuh mayat perempuan di dalam peti mati itu. Ketika ia menutupinya, ia bahkan tidak melihat perubahan di kulit tubuh yang putih mulus serta halus itu. Bulu yang panjang bermunculan di sana-sini. Banyak sekali bulu-bulu berwarna coklat kehitam-hitaman. Kedua belah tangannya ijah memanjang. Demikian pula kuku-kukunya. Perubahannya lebih dahsyat terlihat lebih jelas di wajahnya yang tadinya manis dan penuh daya pesona. Andai kata Kurdi mau memperhatikannya. Setelah menghenyakkan punggung yang letih di tempat duduk kereta, Kurdi termangu-mangu memandangi mayat Kisanca. Akan dibiarkan saja tubuh laki-laki yang sudah tidak berketentuan wujudnya itu terhampar di tanah, atau lemparkan ke dalam jurang, biar tubuh itu remuk atau terpotong-potong berserakan, tak dikenali lagi, sehingga penduduk yang kebetulan melalui jalanan hutan ini tidak berlari terbirit-birit ketakutan dan berbuat panik pulang ke rumah untuk kemudian jatuh pingsan lalu meriang dan membuat panik di mana-mana. Tetapi buat apa susah-susah menggotong tubuhnya ke pinggir jurang? Sudah saja di sana, toh nanti burung-burung pemakan bangkai akan membereskannya, atau binatang-binatang hutan lainnya. Mereka tidak perlu banting tulang untuk mendapatkan santapan pagi, mengingat umurnya. Daging-daging tubuh Kisanca mungkin agak sedikit liat, tetapi bagaimanapun makanan gratis selalu menarik selera. Tetapi ketika kereta sudah berjalan meninggalkan tempat itu,
serta hamparan sawah-sawah penduduk mulai tampak hijau, keputih-putihan. Dalam pelukan embun pagi, di bawah sana Kurdi berbalik pikir. Alangkah bahagianya penduduk yang hidup di kampung sana. Alangkah bahagianya manusia yang bisa menikmati cucuran keringatnya. Mereka bisa meninggalkan sesuatu untuk keturunan mereka kelak. Dan kalau mereka mati akan ada yang menangisi serta mengurus. Kurdi atau Kisanca. Benar, mereka juga menikmati hasil cucuran keringat sendiri. Meskipun kenikmatannya sangat jauh berbeda dengan orang-orang lain yang tidak perlu memenggal leher anak-anak seperti Kisanca atau meretanya. Tetapi apa boleh buat, ia harus mengejar waktu. Setelah itu pulang kembali ke rumah membersihkan peti bekas ditiduri mayat Nyi Ijah lalu tidur di dalamnya. Setelah lebih dahulu menutupnya, alangkah menyenangkan tidur dalam peti mati itu. Tidak terdengar suara apapun yang mengganggu. Tidak ada cahaya yang masuk, bahkan udara pun hampa. Ia bisa tidur tanpa gangguan, bisa memusatkan pernafasan tanpa harus membuat lelah paru-parunya. Sejam, 2 jam, atau sehari 2 hari. Bahkan ia kuat tidur dalam peti. Selama berminggu-minggu sampai ada orang datang mengetuk pintu rumahnya dan nalurinya menyuruhnya bangun karena ada yang harus dikerjakan. Di sebuah mata air, Kurdi berhenti. Ia membersihkan golok tangan dan kakinya yang dikotori tanah. Mulutnya kering, namun ia sama sekali tidak berselera untuk meminum air itu. Apa yang ia makan, apa yang ia minum, hanya darah sesajen, darah semata-mata. Itu adalah ketentuan yang harus ia jalankan. Kutuk tepatnya. Tanpa mengetahui kapan kutuk itu akan berakhir, ia hanya tahu ayahnya telah melatih dirinya menjalankan hal itu semenjak ia lahir ke dunia, tanpa sekalipun mengenal apa artinya susu ibu. Itu pula sebabnya Kurdi tidak mungkin menikah dengan Mira. Mira akan heran mengapa Kurdi hanya meminum dan memakan darah. Kalaupun Mira tahu dan mengerti, Mira tak akan tega membiarkan anaknya nanti hidup semata-mata dari meminum darah sesajen pula. Mira akan tersiksa dan mati menderita seperti moyang perempuannya. Wajah-wajah curiga menyambut Kurdi ketika ia membawa kereta melewati jalan utama sebuah desa. Mula-mula orang tertarik untuk memperhatikan peti di bak belakang. Anak kecil pun tahu buat apa peti itu, meskipun mereka tidak tahu apakah peti itu berisi atau kosong. Namun orang-orang yang berpapasan dengan Kurdi memicingkan mata dengan dahi berkerut, dan beberapa di antaranya menghindari cepat-cepat. Kalaupun ada yang berani untuk mendekat, orang itu segera mundur setelah anjing yang berjalan di samping kereta menaikkan kepala untuk memperlihatkan sinar matanya yang hijau kemerah-merahan. Moncong lebar dengan gigi taring yang runcing, serta lidah terjulur keluar berwarna hitam. Berwarna lebih merah lagi, merah darah. Ia menggoyang-goyangkan ekornya dengan liar, seolah-olah memberi isyarat agar orang-orang jangan coba-coba mendekat. Puah, umpat Kurdi, kemudian meludah ke tanah. Ia terus memacu keretanya. Roda berderak ribut, hampir melabrak seorang anak yang berlari ke jalan untuk mengejar seekor ayam burik, sehingga seorang laki-laki setengah umur terpekik kaget dan buru-buru menyeret anaknya ke tepi. Namun tak urung lepas caci maki dari mulutnya yang ditempeli tembakau. Setan, ngebut, ia kira kereta reot itu mobil Kurdi acuh tak acuh, selalu begitu. Juga ketika di ujung desa seseorang yang duduk mencangkring
Dalam lindungan bayang-bayang pohon beringin menyapa, tergesa-gesa benar. "Mau kemana, Pak?" Sapaan yang ramah itu menarik hati Kurdi. "Biasa, ada urusan," jawabnya. Jawaban lumrah sambil membalas anggukan orang tersebut, namun tiba-tiba hatinya terkesiap. Ia menoleh ke belakang. Orang itu tertawa-tawa yang tersendak-sendak membuat wajahnya yang rusak tanpa mengerikan. Dengan mata melotot lebar, mengingatkan Kurdi pada seseorang pilot tertawa. Orang itu berdiri lalu bertumpuh ke batang pohon. Kakinya pincang sebelah, sementara dari dadanya yang rusak berlumur darah, bersembulan tulang belulang yang patah-patah. Kaget, "Memang akulah itu kau. Memang akulah ini. Kau mengapa tidak turun dari kereta supaya kita berbincang-bincang barang sesaat dua saat?" Kurdi menalik tari kekang kuda seketika. Kaki-kaki depan kuda terangkat tinggi, kemudian menjampak jauh ke tanah keras, menimbulkan suara berdebuk mirip batang-batang kelapa tumbang dengan dahsyat. Kuda meringkik, berdiri dengan gelisah di atas keempat kaki-kakinya yang kukuh. Kurdi hampir saja terlempar dari tempat duduk kereta. Sekali lompat, ia sudah menjejakkan kakinya di tanah. Seraya berseru lantang, melontarkan sumpah serapah. Ia mendekat ke bawah bayangan pohon beringin besar itu dengan marah. "Sialan kau Kisanca, kau mau kita selesaikan di sini sekarang, Lantas, lupa pada kutuk yang ditimpakan atas dirinya. Ia keluarkan golok dari balik kemeja yang langsung ia sambarkan ke tempat di mana tadi ia lihat orang itu berdiri. Celep, terdengar suara mata golok menghujam ke sebuah benda. Bukan lunak, semacam leher, tetapi keras. Tangan Kurdi tertegun, tegang dengan jari jemari. Semakin Bukan lunak semacam leher, tetapi keras. Tangan Kurdi tegang dengan jari jemari. Semutan tiba-tiba matanya melotot memperhatikan apa yang telah dimakan oleh mata goloknya. Batang pohon beringin. Tidak ada orang. Tidak ada suara apa-apa, kecuali helaan nafasnya sendiri yang terengah-engah menahan amarah. Di belakangnya terdengar suara mendengus. Kurdi memutar tubuhnya dengan cepat seraya menarik goloknya. Kuat-kuat dari batang pohon golok itu lepas dan ia sudah siap menerima serangan. Tetapi yang berada di hadapannya hanyalah kereta mayat yang sudah reot itu, serta kuda penarik yang menolehkan kepala ke arah Kurdi, memperlihatkan sorot mata tajam dan seperti mencemooh. Ternyata kuda itu yang mendengus. "Jadah," maki Kurdi perlahan. Ia mengurut dadanya yang sakit, liar matanya mencari kian kemari. Tidak ada siapa-siapa. Dari rumah penduduk yang terdekat, ia lihat ada orang yang memperhatikan. Meskipun jauh, Kurdi bisa menebak pancaran di mata orang tersebut. Seraya angkat bahu, ia naik kembali ke tempat duduk kereta. Menghela nafas berulang kali, kemudian melecut kuda. "Hiya!" Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih kalian telah menyimak ceritaku kali ini. Ambil hikmahnya dan buang buruknya. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kalian tidak ketinggalan lanjutan dari kisah ini, silakan nyalakan lonceng notifikasinya dan like serta subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.